Jumpa lagi dengan kami Kabar 1 Nusantara. Inilah berita selengkapnya. Para pedagang warung di Kompleks Stadion Chandra di Muka Kabupaten Kebumen datangi Gedung Putih minta pendampingan hukum. Jumat 17 Februari 2023. Para pedagang warung yang biasa berjualan di Stadion Chandra di Muka Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, datangi Gedung Putih yang berlokasi di Jalan Stadion Chandra di Muka Kebumen. Kedatangan para pedagang tidak lain untuk meminta pendampingan hukum kepada pengacara advokat senior di Kabupaten Kebumen, Dr. Teguh Purnomo SH M.Hum MKN, dikarenakan para pedagang merasa terancam. Pasalnya, warung tempat jualan mereka hendak dibongkar oleh Satpol PP Kabupaten Kebumen. Para pedagang di Kompleks Stadion Chandra di Muka Kabupaten Kebumen mengaku keberatan jika warungnya harus dibongkar. Sikap itu muncul usai Pemkab Kabupaten Kebumen menentukan langkah agar kompleks stadion steril dari bangunan semi permanen. Menyampaikan itu terus nanti akan menguasakan kepada kami itu adalah sepanjang nanti belum ada hal yang final, dengan orang usah bongkar-bongkar dulu nggak apa-apa, ya. Nggak usah bongkar-bongkar dulu nggak apa-apa. Terus yang kedua soal kebersihan dan lain-lain itu tetap dijaga, ya. Jadi jenengan tetap menjadi pedagang yang baik, kebersihan tetap dijaga, keindahan tetap dijaga, mengingat tamu-tamu stadion sini kan cukup banyak, ya. Sambil nanti kami akan bersurat, ya, melakukan negosiasi dengan pemerintah Kabupaten Kebumen. Jadi kayak baik sing senikius tadi kemerungsung, ora usah kemerungsung, kok malah oleh nata orang rampung jenengan beriang malah jadi repot kan kayak niku. Jadi seniki ampun kemerungsung. Sekarang itu prosedur, nanti kalau tidak sudah menguasakan kepada kami, ya kami akan mencoba melakukan negosiasi dengan pemerintah daerah. Tetapi yang menjadi catatan kami, ya memang tadi yang disayangkan kan menandatangani surat pernyataan dipaksa ning Satpol PP, kalau nggak boleh keluar kan itu. Ya itu saya kira menjadi titik poin kami untuk melakukan ke depan seperti apa. Oke, saya kira mungkin saya sudah menangkap maksud jenengan. Ini biar diketik, ya. Jenengan tunggu sebentar, nanti tanda tangan surat kuasa. Nah, makanya misalnya jenengan ditekani Satpol PP, Pak Polisi atau yang lain, intinya jenengan sudah menyampaikan ini ke Gedung Putih, ya. Ke Gedung Putih nanti soal tindak lanjut seperti apa, orang-orang yang datang itu suruh menghubungi Gedung Putih saja, ya. Jadi jenengan tetap jualan seperti biasa. Jenengan aja anarkis, misalnya anak Satpol PP ditantang gelut ora usah, nggih. Jadi nanti pokoknya intine urusannya karo Gedung Putih. Jadi ngomen apa jenenge jenengan bisa tenang oleh dokter Almantan. Saya kira itu, dan Mas ya. Ini baru saja ada informasi, ya. Nah, informasi ini ya dari teman kita juga. Nah, saya bacakan, ya. Saya bacakan. Terkait PKL di stadion, barusan sudah saya komunikasikan dengan Kasatpol PP. Semua PKL di sekitar Stadion Chandra di Muka tetap bisa berjualan di area tersebut dengan syarat bongkar pasang tenda monitoring. Nah, itu masalah. Jadi tidak ada pengusiran dan tidak ada larangan. Yang penting bongkar pasang rapi, indah, nyaman, dan tertata dengan baik. Itu konfirmasi apa informasinya? Terus mungkin lebih baik lagi dengan misalnya membuat warung bongkar pasang itu juga menggunakan biaya. Syukur-syukur pemerintah itu kan bantu kan gitu. Karena bongkar pasang itu kan harus menggunakan stainless itu kan, atau yang kayak jalan kayak tenda itu, dan biayanya enggak ringan. Kalau saya lihat sing jenengan pada kenang merayak beore saya dan Deni sing kumpul yang polisi kalau yang itu kan, itu kan anak sing warung-warung berondong barang nek orang hati-hati marung ning malah kepengkok musuh. Ya seperti itu. Oke, jadi mungkin apa yang disampaikan sama yang ditulis siapnya itu tidak sama. Pak Sugiono. Terus Bapak ini datang ke Gedung Putih ini gimana ini? Maksud tujuannya gimana Pak? Ini saya datang dengan rekan-rekan ke Gedung Putih ini untuk minta istilahnya ya pendampingan. Bahwa pendampingan itu pas
bulan kemarin itu kan mau di bentuk warung stadion khususnya itu mau dibongkar. Jadi dari kami atas nama pedagang stadion ya intinya untuk keberatan untuk pedagang stadion warungnya dibongkar. Itu pemberitahuannya itu dalam bentuk surat atau gimana Bapak? Itu bentuk surat. Jadi surat kalau nggak salah itu dibagi hari Kamis. Jadi hari Kamis dibagi jam 1. Nah terus hari Jumat itu untuk datang ke kantor Satpol PP. Untuk apa itu Bapak? Itu untuk membahas musyawarah lah, intinya itu musyawarah untuk pembongkaran. Tapi dari dinas itu sudah ditentukan. Contohnya saya minta untuk misalnya pembongkaran, minta tenggang waktu misalkan sampai habis Lebaran, itu pun sudah nggak direspon sama sekali. Langsung udah pokoknya ini disodorkan surat untuk tanda tangan. Kalau yang nggak mau tanda tangan itu kuncinya udah nggak boleh keluar, intinya pintunya dikunci. Berarti dalam bentuk udah putusan itu ya? Ya Udah putusan, jadi pemasukan dari pedagang stadion itu nggak sama sekali nggak direspon. Alasan dari Satpol PP yang mengundang itu dengan diadanya undang koordinasi itu pertama alasannya apa? Yang pertama itu yang katanya bikin geram dari Bapak Bupati itu intinya itu pas masih jam belajar anak sekolah, nah itu ketahuan lagi minuman keras, itu yang katanya bikin geram dari Bapak Bupati. Masih jam belajar sekolah, terus pas ketahuan anak-anak sekolah itu lagi pada ngumpul, lalu ketahuan minum. Nah itu katanya yang bikin geram sekali Bapak Bupati. Oke. Ini dari harapan pedagang gimana dengan dari harapan pedagang khususnya di stadion itu pas kemarin kan istilahnya boleh jualan tapi dengan syarat istilahnya bongkar pasang seperti di alun-alun. Nah kami dari khususnya pedagang stadion itu merasa keberatan Pak. Keberatannya satu, karena penghasilan di stadion itu nggak seperti di alun-alun. Contohnya bagi yang rumahnya jauh perlu bongkar pasang biaya, terus penitipan juga biaya lagi. Jadi kami dari pedagang stadion merasa keberatan, pengennya itu kalau bisa jangan istilahnya bongkar pasang, misalkan seperti permanen, tapi istilahnya kami akan mengikuti peraturan dari Pemda. Contohnya misalkan buka pagi jam 7 sampai jam 7 malam, saya akan ngikutin aturan itu, misalkan kebersihan. Terus lainnya misalkan jualan yang kira dilanggar, kami dari pedagang juga siap mentaati peraturan seperti itu. Tanggapannya gimana dengan adanya demo di pedagang pasar di stadion ini Pak Teguh? Jadi saya kira yang pertama tentunya kami sangat menyesalkan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ya, dalam hal ini mewakili pemerintah daerah. Karena apa? Karena tiba-tiba pedagang ini dikumpulkan dan disodori surat pernyataan untuk bongkar tanpa ada pilihan-pilihan lain. Dan tadi saya mendengar bahwa mereka yang tidak mau tanda tangan tidak boleh keluar dari ruangan. Saya kira ini adalah masalah serius ya di Kabupaten Kebumen. Seriusnya karena ternyata pemerintah selaku institusi ini ternyata melakukan hal-hal seperti itu. Terus yang lain lagi setelah tadi kami melihat ataupun mendengar apa yang disampaikan oleh para pedagang, ini kan sebenarnya sebelumnya sudah pernah ada sosialisasi bahwa stadion ini akan dilakukan rehab ya, akan dibangun. Terus di dalam sosialisasi itu sendiri pedagang itu merasa senang nyamannya itu karena dibuatkan area di bawah tribun, terus pada saatnya dia bisa berjualan di situ walaupun tidak punya akses langsung masuk ke dalam stadion gitu. Nah oleh karena itu saya kira pemerintah Kabupaten Kebumen saya kira harus bagaimana konsisten melaksanakan apa yang telah disosialisasikan. Jangan terus misalnya sosialisasi sudah seperti itu tetapi kenyataannya malah melebihi dari itu. Yang lain juga saya kira yang cukup penting ini adalah bagaimana pemerintah ini saya berharap memposisikan selaku fasilitator ya. Jangan memposisikan selaku pengusaha atau selaku penguasa ya, karena kalau fasilitator tentunya dia akan bagaimana melaksanakan tugas-tugas memfasilitasi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah masyarakat kecil yang termarginal seperti ini. Mereka mau berdagang tidak merepotkan pemerintah, misalnya minta bantuan BLT dan lain, itu sudah bagus di zaman seperti ini. Nah, apalagi mereka itu
sedang berusaha mencari sesuap nasi ya, tetapi ternyata malah dibuat heboh, dibuat gelisah dengan hal-hal seperti ini. Oleh karena itu saya kira ini belum terlambat untuk pemerintah Kabupaten Kebumen, terutama terkait dengan masalah stadion. Oleh karena itu kita berharap pasca komunikasi atau pengaduan ke Gedung Putih ini, saya berharap pemerintah Kabupaten Kebumen bisa lebih melakukan upaya-upaya preventif. Jadi tidak terus membuat sesuatu yang meresahkan para pedagang, tetapi justru mencoba melaksanakan apa yang pernah disosialisasikan, bahwa mereka misalnya untuk bagaimana lebih tertib ya, misalnya jam-jam sekolah anak-anak mungkin ada untuk pemberitahuan khusus, saya kira nggak apa-apa, termasuk soal kebersihan, tetapi tidak langsung misalnya melakukan upaya pengusiran tetapi tanpa solusi apa. Ini langkah-langkah selanjutnya apa ya? Langkah depannya gimana, Saya Pak? akan mencoba bahwa tadi teman-teman pedagang ini kan sudah sepakat akan jualan seperti biasa gitu ya, dengan mengatakan bahwa karena ini memang kesepakatan dengan pemerintah kabupaten itu belum final, tentunya mereka memang bisa melakukan jualan seperti biasa. Tetapi kalau nanti misalnya ada gangguan ataupun ada hal yang lebih meresahkan warga, tentunya kami selaku kuasa hukum juga tidak akan tinggal diam, karena hari ini mereka juga menguasakan ke kami kantor bantuan hukum Gedung Putih untuk menggunakan upaya-upaya hukum ya kalau nanti diperlukan. Tetapi kami berharap sebelum kami menggunakan upaya hukum, tentunya bagaimana peran-peran fasilitasi ini bisa dilaksanakan dengan baik sehingga para pedagang ini tetap bisa bekerja dengan tenang tanpa harus merasa resah karena hal-hal seperti ini. Ada pungutan liar, ciri pungutan liar ini kan tidak ada kwitansinya atau kwitansinya atau tanda terimanya itu burem ya. Saya lihat sepintas itu memang siapa yang mengeluarkan kwitansi itu tidak jelas instansinya mana ya. Jadi cuman iuran itu kayak iuran ronda atau iuran apa kita nggak tahu. Makanya nanti ini juga untuk diketahui pemerintah daerah Kabupaten Kebumen bahwa selama ini ada iuran yang diwajibkan kepada para pedagang, tetapi siapa yang menarik ini tidak jelas ya. Ini yang jelas kan tadi cuma soal ngambil sampah yang sebulan itu 7.500. Mereka pun mengatakan jelas itu karena yang ngambil itu adalah truk plat merah dan orangnya berseragam, tetapi juga nggak jelas sebenarnya duit itu masuk ke kas negara atau tidak. Khawatir warung bakal dibongkar, perwakilan pedagang memutuskan untuk mengadukan persoalan tersebut ke salah satu kantor bantuan hukum, tujuannya untuk mencari jalan tengah atau solusi sebelum ada tindakan paksa dari petugas. Suparto meminta agar Pemkab Kabupaten Kebumen memberikan toleransi kepada pedagang warung di Kompleks Stadion Chandra Dimuka Kebumen dengan mengurungkan niat pembongkaran. Menurutnya, jika kebijakan itu tetap dilakukan, otomatis memberikan dampak ekonomi bagi penjual warung, apalagi warung yang selama ini ditempati mayoritas menjadi sumber pendapatan utama. Sementara pedagang lain, Sugiono, mengaku kecewa karena Pemkab untuk pembongkaran warung justru tidak disampaikan jauh-jauh hari. Padahal para pedagang warung sebenarnya sangat membuka diri ketika Pemkab punya rencana kebijakan asalkan tidak dilakukan secara tiba-tiba. Menerima keluhan dan rasa kekecewaan pedagang warung, dirinya siap membantu menjadi pendamping hukum para pedagang warung di Kompleks Stadion Chandra Dimuka, Kabupaten Kebumen, dan gratis, tidak ada biayanya. DRH Teguh Purnomo SH Mhum MKN berpesan pada pedagang warung Kompleks Stadion Chandra Dimuka Kabupaten Kebumen untuk menjaga kondusif, aman, tetap tenang, jangan anarkis. Semua permasalahan ada penyelesaiannya, dan kalau ada pertanyaan dan teguran dari pihak manapun untuk ke Gedung Putih, biar pendamping hukum yang menangani. Dari Kabupaten Kebumen, reporter Setiawan, Kabar 1 Nusantara melaporkan.